instruktur bersertifikat ya minimal satu, Bapak Ibu, bahwa pelatih instruktur ini tidak diharuskan dalam satu kecamatan dia berdomisili di situ tidak, tapi bila Bapak Ibu misalkan mengundang instruktur senam setiap rutin sebulan sekali atau seminggu sekali gitu kan. Nah, coba ditanyakan instruktur senam yang Bapak Ibu undang biasanya sudah pernah punya riwayat pelatihan atau sertifikasi. Termasuk juga bila Bapak Ibu mengkoordinasikan dengan guru-guru olahraga di sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan bersama, nah itu biasanya mereka juga sudah punya sertifikat pelatih pelatih atau instruktur seperti itu. Kelima, kegiatan pemasalan olahraga minimal 4 kali dalam 1 tahun itu dalam bentuk dokumen notulen, foto, undangan atau video. Ini sudah banyak dilakukan dan ini harusnya skor rata kanan semua. Minimal kan senam itu sudah sering dilakukan ya. Atau kegiatan Tarkam ketika 17 Agustusan itu sudah memenuhi syarat nantinya. 6. Kelompok atau komunitas olahraga aktif minimal 2. Olahraga bisa olahraga futsal, sepak bola, komunitas badminton, kemudian bela diri dan sebagainya. Itu bisa dalam bentuk SK pendirian atau pembentukan bila tidak ada SK tersebut, foto atau video kegiatan. 7. Festival turnamen olahraga minimal 1 kali per setahun, bisa dalam bentuk notulen, foto, undangan, atau video kegiatan. Nomor 8, pelatihan wasit atau juri minimal 5 orang per tahun. Ini notulen, foto, undangan, atau video. Nah, Bapak Ibu, yang ini memang agak agak membebani juga biasanya karena dari OPD kabupaten kota tidak ada penganggaran ke situ, kemudian dari kecamatan tidak ada, dari desa tidak ada. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kami mendorong untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya, misalkan dengan sekolah atau guru-guru olahraga, dengan pelatih-pelatih sebelumnya yang sudah ada gitu kan. Karena kita untuk pelatihan wasit atau juri ini tidak diekspektasikan yang tingkatnya untuk wasit atau juri perlombaan secara nasional atau internasional kayak gitu. Tapi bagaimana seperangkat aspek olahraga selain peserta, pelatih dan juri di masyarakat ini juga tersedia. Minimal ketika desa itu ada kegiatan tarkam bola voli, nah untuk wasitnya dilatih. Dan dilatih itu tidak harus dalam kegiatan yang besar oleh OPD, namun kegiatan kecil di masyarakat secara swadaya atau kolaborasi lintas pihak itu bisa dilakukan. Dokumentasinya bisa notulen, foto, undangan, atau video. Terus 9, olahraga inklusif penyandang disabilitas terfasilitasi. Jadi Bapak Ibu ini bisa berkoordinasi dengan NPCI juga ya di kabupaten kota masing-masing. Bila ada kegiatan atau turnamen atau pendukung-pendukungnya seperti pelatihan dan sebagainya, itu bisa disampaikan. Nah, yang nomor 10, partisipasi olahraga masyarakat meningkat lebih dari 10%. Nah, Bapak Ibu ini agak tricky karena Bapak Ibu harus merekap data Excel kehadiran peserta. Misalkan dalam 1 tahun ini untuk senam bersama pada periode pertama atau bulan Desember tahun 2025 daftar pesertanya cuma 50 orang gitu. Nggak harus by name detail nggak apa-apa, yang penting rekapitulasinya. Terus yang kemudian kita melaksanakan lagi di bulan Februari atau Maret, ternyata yang datang lebih dari 50 orang gitu kan. Misalkan ada 60, terus sampai ke pengukuran terakhir atau yang terbaru itu sampai berapa dan bisa dihitung nanti bisa meningkat lebih dari 10% atau tidak. Seperti itu. Pendukungnya data Excel kehadiran peserta ya secara periodik tiap kegiatan olahraga. Nomor 11, kontribusi data terhadap peningkatan IPO provinsi, bahwa teknis mekanisme dari pengukuran indeks apa namanya pemajuan olahraga ya dari IPO itu kan juga disampaikan format atau kuesionernya di kecamatan masing-masing. Jadi kami mengasumsikan bahwa Bapak Ibu sudah pegang data akan hal tersebut. Memang kalau belum bisa dikoordinasikan dengan Dispora masing-masing ya terkait indikator datanya apa yang perlu didukung oleh pihak kecamatan. Ini secara teknis mungkin saya tidak menjabarkan ya atau menjawab di forum ini terkait IPO provinsi, itu perlu dikoordinasikan oleh Dispora masing-masing selaku koordinator dari Sport Center Kecamatan Bedaya. Ngoten. Baik, tadi 4 dimensi utama, selanjutnya adalah dimensi administratif. Ini harusnya khususnya yang pilot project itu semuanya sudah punya ya
khusus yang belum itu yang saya tahu Temanggung, Kendal, dan Kabupaten Magelang kami tunggu SK Tim Kecamatan Bedaya karena sampai sekarang ini belum terlaporkan atau sudah pernah dilaporkan cuman salah alamat. Mohon dikonfirmasi lagi ya untuk 3 kabupaten itu. Dimensi administratif berupa SK Tim Kecamatan Bedaya, bisa scan SK. Dan yang kedua adalah SK lokasi Kecamatan Bedaya, scan SK juga. Dan dimensi terakhir adalah dimensi publikasi, 6 indikator. Berupa satu, label, pelang, penanda setiap layanan Kecamatan Bedaya bisa didokumentasikan melalui foto atau video. Jadi Bapak Ibu yang ketika di PLKB-nya atau Sekretariat RPPA-nya ada label RPPA, kemudian ada untuk sport center-nya, kemudian ada secara umum penanda, misalkan Kecamatan Bedaya atau WiFi gratis dan lain sebagainya, itu bisa didokumentasikan. Yang kedua, publikasi media sosial. Publikasi yang dimaksud adalah publikasi layanannya. Jadi ketika layanan RPPA itu sudah siap dijalankan, Bapak Ibu bisa menyampaikan publikasi di media sosial dalam bentuk poster atau infografis. Dan untuk dokumen yang disampaikan ke kita adalah screenshotnya, nggih. Di screenshot bukti sudah publikasi, bukan bukan hanya screenshot poster yang didesain. Nanti kan kita nggak tahu poster yang didesain apakah sudah dipublikasikan atau belum. Yang ketiga, publikasi media cetak. Media cetak ini tidak harus koran atau redaksi yang besar ya. Bisa melalui poster, leaflet, atau majalah, dan lain sebagainya. Atau print out poster tersebut itu juga bisa. Yang penting foto, video, atau scan posternya itu juga merepresentasikan dari kegiatan publikasi. Jadi tidak hanya desain, tapi foto kegiatan membagikan atau menempelkan dan sebagainya itu ada. Yang keempat, publikasi praktik baik. Nah, yang 2 dan 3 tadi itu adalah publikasi layanannya ya, secara SOP-nya gitu ya. Kurang lebih di sini ada layanan RPPA, nanti yang akan mendukung ini. Yang nomor 4 ini adalah yang sudah dilakukan, yaitu praktek-praktek baik dari 4 ruang lingkup tadi, gitu kan, dipublikasikan. Minimal ini melalui media media digital yang kami telah bersurat sebelum-sebelumnya untuk tag ke IG Kecamatan Bedaya itu menjadi bagian dari indikator tersebut. Kelima, sosialisasi langsung layanan Kecamatan Bedaya. Sosialisasi ini tidak harus dalam forum-forum formal ya, misalkan dalam melalui kegiatan atau dalam tanda kutip menebeng ya kegiatan dari organisasi TPPKK, Posyandu dan sebagainya yang beririsan dengan program dari ruang lingkup Kecamatan Bedaya itu bisa dimasukkan. Dokumennya berupa notulen, foto, undangan, video, dan poster. Keenam, aktivitas publikasi partisipasi masyarakat. Jadi tadi adalah publikasi yang disampaikan, yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua di lewat akun-akun atau kanal-kanal resminya ya. Tapi yang nomor 6 ini kita ingin mendorong ada getuk tular untuk menyampaikan informasi tersebut dari masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Jadi tidak hanya dari internal tim Kecamatan Bedaya, namun masyarakat lain juga menyampaikan publikasi, oh di kecamatan ini ada kegiatan ini, disampaikan ke yang lain. Dokumennya dari mana pendukungnya itu gampang sekali ketika Bapak Ibu menyampaikan sosialisasi atau poster dan sebagainya disampaikan ke WhatsApp, grup PKK, grup forum-forum atau kegiatan-kegiatan lain itu bisa di screenshot atau didokumentasikan bahwa masyarakat bisa eh, sharing satu dengan yang lainnya terkait hal-hal baik di Kecamatan Bedaya. Jadi secara umumnya dokumen pendukung dapat berupa logbook kegiatan, scan dokumen, foto video kegiatan, dokumen penyelenggaraan kegiatan ya, seperti undangan peserta, absensi, notulensi, screenshot dashboard aplikasi data atau demografi, kemudian data statistik Excel-nya yang tersedia dan bahan kampanye media tayang serta publikasi. Ya. Dan terkait hal ini, Bapak Ibu harus memperhatikan rubrik penilaian yang ada di sheet instrumen ukurnya. Jadi nanti akan kami coba tampilkan videonya bahwa pengukurannya di sini dimulai dari skor 1 sampai dengan 4 dan masing-masing skor tersebut sudah ada indikatornya.
apa yang diharapkan dari skor 1, apa yang diharapkan dari skor 2 sampai dengan skor 4. Jadi mohon untuk memperhatikan hal tersebut sehingga dalam menulis skor tidak sembarangan 1, 2, 3, 4 sesuai asumsi atau persepsi subjektif masing-masing. Ngoten. Dan Bapak Ibu, bila memang tidak ada kegiatan atau tidak ditemukan dokumentasi, maka silahkan pilih skor 1 karena kami tidak menyediakan atau tidak eh, memformat skor 0 atau tidak ada nggih. Jadi semuanya yang belum dilakukan, tidak ada dokumentasi dukungannya dan sebagainya bisa menggunakan skor 1. Tapi Bapak Ibu, kami tidak menganjurkan untuk sudah pasrah tidak ada kegiatan atau tidak ada dokumentasi yang dikuasai atau dipegang oleh Bapak Ibu di kecamatan terus kemudian semuanya skor 1 karena bisa jadi kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan oleh lintas sektor di wilayah kecamatan masing-masing Bapak Ibu. Jadi kami berharap setelah kegiatan ini Bapak Ibu mengkonsolidasikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, seperti itu. Makanya kami tidak memformat dalam satu format dari bukti dokumen pendukungnya khususnya yang terkait data-data. Kemudian pembagian peran ini kita bagi di tim kecamatan budaya tingkat kecamatan nggih, dan tim pembina kecamatan budaya kabupaten kota masing-masing punya peran dan secara umumnya berjenjang dari kecamatan input sesuai timeline kegiatan, kemudian kecamatan mohon untuk tidak langsung share ke folder yang kami sediakan. Jadi kecamatan teknisnya adalah menyampaikan ke tim pembina kecamatan budaya kabupaten kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Ketika sudah dihimpun semua, kabupaten kota sudah cek dan oke, kabupaten kota bisa menerbitkan berita acara, kemudian disampaikan ke kami. Untuk kami selanjutnya melakukan verifikasi, uji petik, scoring, dan pengesahan dari hasil pengukuran. Timeline kegiatan kita sudah melaksanakan sejak bulan Maret, yaitu penyiapan instrumen, dilanjutkan pengayaan instrumen dengan OPD, yaitu Bapeda Prof, DP3P2KB, Dispora, Dinsos, dan Dispermades kami sendiri. Yang ketiga, penyampaian rencana monitoring evaluasi pada Rakor Kecamatan Berdaya 16 April 2026. Terus yang keempat, kita sudah melaksanakan sosialisasi dan pengayaan tahap 2 instrumen ukur kepada DPMD, OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kota Jawa Tengah serta Camat Jawa Tengah melalui daring. Kelima, finalisasi instrumen ukur, kemudian distribusi instrumen ukur yang telah Bapak Ibu pegang. Ketujuh adalah periode pengisian instrumen self assessment. Ini mohon diperhatikan 4 sampai dengan 23 Juni 2026. Mohon untuk diskusi pada sore kali ini kita tidak membahas apakah jadwal bisa diundur atau diperpanjang ya dalam pengumpulannya. Itu nanti biar kami yang menentukan bagaimana kondisi perkembangannya. Jadi kami berharap dengan jadwal yang telah ada ini untuk dioptimalkan dan dikoordinasikan seintens mungkin agar bisa memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan. 8. Pengesahan hasil pengukuran oleh camat. Jadi berita acara template sudah ada, cukup ditandatangani oleh camat. Nanti silahkan disampaikan kepada kabupaten kota. Ya, maksimal 25 Juni 2026. Kemudian kabupaten kota diberikan waktu sekitar 1 mingguan untuk verifikasi hasil pengukuran. Dan verifikasi itu didasarkan nanti melalui berita acara ya, yang telah kami lampirkan juga, ditandatangani oleh OPD teknis sebagai koordinator bidangnya. Kemudian Kabupaten Kota menyampaikan kepada kami terkait pengukurannya itu maksimal 8 Juli 2026. Jadi nanti silahkan dihimpun menjadi satu dan disampaikan dalam satu folder yang telah kami sediakan. Dan selanjutnya kami akan melakukan verifikasi instrumen oleh tim teknis universitas dan juga tim pembina Kecamatan Pembina Kabupaten Kota, dan di bulan Agustus kami akan mensampling sekitar 10% dari total kecamatan se-Jawa Tengah untuk kita lakukan uji petik. Jadi kita akan mendatangi kecamatan Bapak Ibu dan kami harap Bapak Ibu bisa membuktikan dokumen yang telah diunggah ya. Seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan tahapan pelaporan, pengesahan, dan pengumuman, serta di sekitaran bulan Oktober nanti kita akan melakukan penganugerahan apresiasi atas evaluasi pelaksana terbaik ya. Namun Bapak Ibu, kami di sini
ada apresiasi ini bukan dalam maksud perlombaan atau kompetisi, bukan, tapi kami hanya sebatas dasar dari evaluasi tersebut bagi yang kecamatan yang sudah secara optimal melaksanakan praktek baik di Kecamatan Bedaya akan kami berikan apresiasi untuk waktu, tanggal, tempat, dan kegiatannya akan kami susulkan karena ini akan menyesuaikan kondisi atau kegiatan-kegiatan besar yang ada di provinsi. Langkah-langkahnya, Bapak Ibu, adalah mengunduh instrumen pengukuran. Jadi diunduh ya Bapak Ibu, tidak untuk diedit di spreadsheet karena banyak sekali yang mengeklik untuk request editing. Kalau request editing, terus Bapak Ibu nanti nge-edit lewat spreadsheet yang terbuka di browser Bapak Ibu, nanti tentunya kabupaten kota yang lain akan mendownload yang telah Bapak Ibu edit gitu. Jadi diunduh dulu, baru diedit. Nah, nanti filenya kalau ada kendala-kendala bisa disampaikan ke kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Nah, kemudian yang ketiga, tim Kecamatan Bedaya melaksanakan self-assessment. Sekali lagi ini adalah self-assessment dengan berpedoman pada penjelasan instrumen, contoh pengisian, dan rubrik penilaian. Nah, selanjutnya melaporkan secara berjenjang hasil self-assessment untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Dan yang kelima, yang dilaporkan ke kami adalah file Excel dan kami mohon untuk tidak merubah format, tidak menambah tabel, merger, split, dan lain sebagainya, karena itu akan mempengaruhi kami proses otomatisasi untuk scoringnya. Dan formatnya berupa Excel, XLSX ya, dan hasil pengukuran nanti ditulis format BNAME-nya nama kecamatan underscore nama kabupaten kota. Misalkan Kecamatan Gunung Pati, kota underscore kota Semarang, seperti itu. B adalah dokumen berita acara. Ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu di tim pembina Kecamatan Bedaya Kabupaten Kota berperan aktif untuk melakukan verifikasi dan validasi. Jadi kami tidak menganjurkan dari kecamatan langsung mengirimkan ke provinsi ya. Jadi lewat kabupaten kota dulu dihimpun jadi satu, baru dikirimkan ke kami. Nanti silahkan diunggah melalui folder yang telah tertera pada tautan SID/lapor pengukuran sesuai folder kabupaten kota masing-masing. Dan Bapak Ibu mohon untuk dipastikan setiap tautan dokumen ini itu terbuka atau aksesibel bagi yang sudah punya link ya. Jadi bila kami mengeklik link dokumennya itu bisa terakses. Tidak perlu editor, tidak perlu, cukup bisa mengakses atau view. Dipastikan seperti itu. Baik, kesimpulannya, tim pembina Kecamatan Bedaya Kabupaten Kota serta tim Kecamatan Bedaya tingkat kecamatan wajib melaksanakan tahapan pengukuran di wilayah masing-masing berdasarkan pembagian peran, langkah-langkah, dan template kegiatan sesuai surat yang telah diedarkan. Yang kedua, pengukuran dilaksanakan berdasarkan self-assessment dengan disertai bukti dukung yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga, dalam proses pengukuran perlu memperhatikan rubrik penilaian, sekali lagi memperhatikan rubrik penilaian dengan seksama serta mengkonsolidasikan berbagai unsur terkait untuk memastikan proses penilaian dapat sesuai dengan kondisi aktual. Jadi Bapak Ibu jangan hanya mengacu pada data yang dikuasai saat ini oleh atau dipegang oleh kecamatan. Bisa jadi data tersebut ada di komunitas, ormas, atau pihak-pihak eksternal kecamatan yang itu perlu dikonsolidasikan. Dan bila ada eh, kebutuhan teknis lebih lanjut dapat menghubungi kami, bisa ke Bayu Triwirawan selaku Kapokja Pemberdayaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat atau saya di nomor HP yang tertera meniko. Sebelum saya tutup dan melanjutkan ke diskusi, saya coba play terlebih dahulu ya untuk simulasi pengisian. Oh, sebentar. Ini kok nggak bisa klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Di sini akan ada simulasi pengisian instrumen monitoring dan evaluasi Kecamatan Berdaya, Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Silahkan Bapak Ibu sekalian membuka file Excel dan dapat dilihat beberapa tab pada bagian bawah lembar kerja ya. Sebelum melakukan pengisian, kita harus membaca dulu nih tab penjelasan instrumen untuk memahami ketentuan dan tata cara pengisiannya.
Setelah Bapak Ibu sekalian paham akan ketentuan dan tata cara pengisiannya, kita bisa lanjut langsung ke rubrik penilaian, yang dimana akan menjadi acuan dalam memberikan skor pada setiap indikator nantinya. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh di sini ada legalitas kelembagaan RPPA dibuktikan dengan adanya SK Tim Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur lintas sektor. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian wilayahnya itu merupakan yang mana nih di antara skor 1, 2, 3 dan 4. Jika ya contohnya di wilayah Gunung Pati, SK Tim RPPA PA telah ditetapkan, tapi belum memiliki struktur dan pembagian peran yang jelas. Maka diberikan nomor 2 skornya. Seperti itu ya. Jadi tergantung oleh rubrik penilaian ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah paham juga rubrik penilaian, kita bisa langsung lanjut ke input self-assessment. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian harus melengkapi identitas wilayah yang tersedia. Setelah itu baru bisa mengisi kolom deskripsi sesuai dengan kondisi atau capaian yang dimiliki, baru memasukkan skor sesuai rubrik penilaian yang dicantumkan, lalu baru menautkan nih dokumen pendukung pada kolom yang tersedia. Oke, kita coba aja ya Bapak Ibu sekalian, kita coba kecamatan kita tulis. Di sini contoh Kecamatan Gunung Pati. Gunung Pati. Setelah itu kabupaten atau kotanya kita tulis kota Semarang. Ini contoh aja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tentang legalitas kelembagaan RPPA dibuktikan dengan adanya SK Tim Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur lintas sektor. Nah, kita harus tahu nih wilayah Bapak Ibu sekalian itu memiliki rubrik penilaian skor yang mana. Jika contohnya di Gunung Pati, SK Tim RPPA telah ditetapkan, terus memiliki struktur dan pembagian peran yang jelas, serta memuat unsur lintas sektor, minimal pemerintah kecamatan, layanan kesehatan, balai KB, Satya kepolisian, unsur masyarakat. Maka di input self-assessment ditulis deskripsinya. Contoh ya, saya tulis di sini. Sebentar, Bapak Ibu sekalian. Kita undo dulu. Oke. Nah, di sini saya isi SK Tim RPPA Kecamatan Gunung Pati telah ditetapkan melalui surat keputusan camat. Tim memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, serta melibatkan unsur lintas sektor yang terdiri dari pemerintah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, Balai KB, kepolisian, PKK, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Nah, di sini karena tadi sudah lengkap ya, maka diberikan skor 4. Tadi dilihat lagi dari rubrik penilaian. Jika memang sudah komplit semua, maka diberikan 4. Tapi jika memang ada yang belum komplit, dilihat dulu nih keterangannya. Jika contoh, SK Tim RPPA telah ditetapkan, memiliki struktur dan pembagian peran yang jelas, tapi belum memuat unsur lintas sektor secara memadai. Nah, berarti kan ini ada yang kurang lengkap nih, berarti diberikan skor 3. Tapi karena tadi Gunung Pati, saya contohkan sudah memiliki sangat lengkap ya, maka diberikan skor 4. Di sini kita tulis 4. Setelah itu, dokumen pendukung. Di dokumen pendukung ini, silakan Bapak Ibu sekalian membuat link drive yang bisa diakses ya, yang bisa diakses oleh semuanya, yang bisa dilihat oleh semuanya. Jadi aksesnya itu siapa saja yang memiliki link dapat melihat gitu ya, agar nantinya tim verifikator itu mudah gitu ya untuk memantau dan menilai. Nah, di sini saya contohkan, saya taruh linknya. Oke, seperti ini. Sudah ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah terisi semua nih. Tadi di sini ada bacaan belum terisi dan warna merah, tapi ternyata sudah hilang ya. Dikarenakan ini sudah semua terisi. Jadi, gimana cara kita menghilangkan warna merah ini belum terisi, harus diisi sampai semuanya gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah semuanya terisi, di sini di total score akan otomatis terjumlah ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian nggak usah jumlah secara manual
gitu ya. Jadi akan terjumlah secara otomatis oleh rumus Excel. Nah, di sini di kategori program prioritas. Nah, di sini juga ini akan otomatis terisi ya Bapak Ibu sekalian. Terisinya akan belum berdaya, rintisan, berkembang atau maju. Jadi, di sini akan terisi dan dilihat dari total skornya gitu. Jadi semuanya total dan kategori program prioritas akan terisi secara otomatis. Oke, Bapak Ibu sekalian? Oke. Setelah ini terisi sampai bawah. Nah, di sini akan ada total skor A, B, C, D, E, F. Karena di sini kita sampai F ya, sampai publikasi. Sampai F, di sini akan ada total semua ini juga akan secara otomatis oleh rumus Excel dan kategori kecamatan berdaya nih, total akhirnya dan kategori kecamatan berdaya akhirnya ini akan terisi secara otomatis, belum berdayakah, rintisankah, berkembangkah, atau maju ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah setelah semuanya terisi, simpan dan unggah file pada tautan Google Drive yang tercantum di Surat Pentahapan Pengukuran dan Evaluasi Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Oke, ini bisa kita save dulu ya Bapak Ibu sekalian. Dan di save-nya ini memiliki format tertentu nih. Formatnya adalah nama kecamatan underscore nama kabupaten atau kota. Jadi tadi kan karena kita contohnya itu kecamatan Gunung Pati ya, maka kita tulis Gunung Pati underscore. Ya Bapak Ibu sekalian, terus Excel. Setelah itu formatnya bisa langsung kita save. Nah, di sini sudah tersave Gunung Pati underscore Kota Semarang. Kita cek lagi apakah sudah terisi, sudah lengkap semua Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah kita masuk ke link drive yang tertera di surat, maka akan bertampilan kayak gini Bapak Ibu sekalian. Karena tadi contohnya adalah Kota Semarang, kita klik, lalu kita buka folder file Excel instrumen ukur. Setelah itu kita upload file. Upload file Gunung Pati Kota Semarang. Ini ya yang tadi sempat kita isi. Kita tunggu, nah sudah terupload maka sudah selesai. Sudah selesai. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, kita hanya mengisi di tab input self assessment. Demikianlah simulasi pengisian instrumen monitor. Baik, terima kasih. Berikut tadi sudah disampaikan paparan terkait dengan indikator masing-masing, bukti dukung, dan juga simulasinya. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengoptimalkan waktu yang ada dan sumber daya lintas sektor nih, yang ada di kecamatan masing-masing untuk bisa mensupport ketersediaan dari data. Jadi kami harap bahwa wali data ini tidak hanya dari internal kecamatan, namun juga lintas sektor, baik OPD, komunitas, organisasi, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Jadi kami berharap kalau memang data tersebut dapat diakses atau diberikan di open untuk penggunaan dari pengukuran instrumen ini dapat disertakan. Demikian dari saya. Selanjutnya, bila ada pertanyaan, nanti materi akan kami share ya di grup PIC Kecamatan Bedia Kabupaten Kota. Jadi dari masing-masing PIC kami harap untuk bisa forward dari materi tersebut kepada kecamatan masing-masing. Ngoten. Sekali lagi Bapak Ibu kami mohon untuk format Excel-nya untuk tidak dirubah formatnya, tidak perlu ditambahi merger atau split kolom, tidak perlu ditambah kolom baru, dan memang kami sengaja protected ya agar tidak berubah formatnya, tapi kalau memang ada kendala-kendala teknis dapat disampaikan ke kami nanti. Ya, matur suwun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan diskusi ada yang pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Tanya Mas Kusna, Pekalongan. Oh, J, Pak Edi, monggo, Pak. Ye, kebetulan kami di Pekalongan sudah sosialisasi tadi. Nanti kita coba input. Nyun sewu tadi kita tidak sampai detail membahas data dukung wujudnya seperti apa. Kami serahkan ke masing-masing.
Ini tadi tertarik saya yang disampaikan Mas Krisna akan ada reward dari provinsi terkait dengan hasil pemeringkatan ini nanti. Jadi mohon nanti rewardnya seperti apa, siapa tahu bisa sebagai penyemangat teman-teman di lapangan. Kemudian hilang di gimana catatannya. Bentuk rewardnya seperti apa itu. Kemudian tadi nggak disampaikan sebenarnya eh, data ketika nanti diperoleh resum bahwa ini masuk desa, kecamatan budaya, tidak budaya dan seterusnya, mungkin fungsinya tadi belum disampaikan secara detail untuk apa, hanya sebagai bagian untuk perencanaan, tapi belum disampaikan. Apa mohon bisa dijelaskan agar kami bisa menyampaikan ke teman-teman di kecamatan. Konsekuensinya ketika belum berdaya apa, ketika masuk maju apa, berkembang rintisan seperti apa. Ngaten. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Saya tampung dulu ada pertanyaan yang lainnya, biar satu kali kesempatan karena waktu sudah menunjukkan setengah lima. Oke, sambil menunggu nggih, pertanyaan pertama dari Pak Edi tadi terkait rewardnya seperti apa. Nanti rewardnya dalam bentuk uang pembinaan, Bapak Ibu. Langsung kami transfer ke sasarannya adalah tim pelaksana di tingkat kecamatan. Sementara ini kami alokasikan dan dalam bentuk hadiah uang, belanja uang. Nanti kami transferkan kepada rekening dari tim pelaksana kecamatan berdaya di tingkat kecamatan ya. Tentunya adalah melalui institusi kecamatan tersebut. Dan hanya dalam bentuk itu dulu sementara Pak, terkait nanti penganugerahannya akan kami sertakan di akhir tahun, akan kami dompleng pada beberapa kegiatan utama dari provinsi. Untuk waktu selanjutnya secara teknis akan kami sampaikan kemudian. Kemudian terkait konsekuensi apa bila status itu maju mandiri berkembang, memang mungkin ini pertanyaan yang seperti ketika konsekuensi anggaran ya. Sementara untuk kegiatan ini kami menjadi baseline data tahun pertama dulu. Jadi tidak ada konsekuensi khusus bahwa ketika belum berdaya akan diberikan apa namanya sanksi atau konsekuensi atau perlakuan-perlakuan khusus ya untuk menentukan tidak lanjut. Tapi tentunya bagi kecamatan-kecamatan yang belum berdaya ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk segera melakukan percepatan. Bila yang belum berdaya ini belum dibentuk RPPA misalkan, kemudian juga belum adanya kegiatan sama sekali terkait pemasyarakatan olahraga, kemudian belum terdaftar ke Zilenial Jateng.id, kemudian Puskesmas SLRT belum terbentuk atau blank spot, akan kami lakukan perlakuan khusus untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ngoten. Dan mungkin kalau ini berkaitan dengan perencanaan 2027 terkait dengan wacana atau perencanaan bantuan keuangan, kami masih bersifatnya top down ya. Jadi sementara data baseline 2026 akan menjadi evaluasi kami terlebih dahulu dan bila data ini sudah valid dan uji petiknya juga menghasilkan hasil yang baik, nanti akan menjadi dasar untuk perencanaan atau pertimbangan dalam keuangan anggaran dari transfer provinsi ke kabupaten kota oleh Bapeda masing-masing. Tapi untuk sementara ini memang kami fokus dulu ke baseline data dan tindak lanjutnya adalah perlakuan khusus bagi yang belum berdaya dan bagi yang berdaya tentunya kami berikan reward tadi meskipun dalam kondisi efisiensi ini rewardnya memang tidak tidak sangat banyak ya yang diterima dan eh, jumlah kecamatan yang menerima tidak sebanyak itu, tapi paling tidak ini menjadi stimulus dan bila ini modelnya menjadi praktek baik akan kami scale up untuk di tahun-tahun berikutnya. Dan tentunya yang menjadi best practice atau berada di skor yang tinggi ya, yang maju, kami harap itu menjadi best practice dan akan kami eh, sampaikan untuk tindak lanjut bisa direplikasi ke teman-teman kecamatan yang masih belum berdaya atau masih proses rintisan. Ngoten Pak Edi, sementara ini yang dapat kami sampaikan. Ya, matur nuwun, Mas. Ya Oke. siap. Secara teknis Bapak Ibu kemarin ada pertanyaan. Sebetulnya mungkin ini biar tidak bingung nanti. Mas, ketika saya buka file Excel-nya, ketika saya input datanya kok tiba-tiba logout sendiri, tiba-tiba keluar sendiri karena alasannya terproteksi. Sebetulnya ada beberapa masalah di situ. Yang pertama, karena itu masih protected view ya, belum enable to editing. Jadi silahkan nanti klik enable to editing. Atau mungkin karena versi dari Excel-nya masih terlampau lama dan atau memang ada kondisi
add-ons ya terkait dengan format tersebut, dan bila membutuhkan unprotected atau dibuka kuncinya akan kami berikan, tapi mohon untuk tidak melakukan perubahan-perubahan yang signifikan ya. Cukup mengisi pada sheet self-assessment dan 3 kolom, yaitu deskripsi, skor, dan bukti dukung, serta identitas kecamatan dan kabupaten. Tidak perlu mengedit yang lain karena nanti akan mengganggu kami melakukan query untuk scoringnya. Karena sementara ini kita masih manual, Bapak Ibu, nggih, belum otomatisasi secara aplikasi atau menggunakan server tambahan. Jadi kami mohon untuk kerjasamanya terkait teknis pengisian tersebut. Nonton, ada yang ditanyakan kembali dari kecamatan yang sudah buka, dari Kota Surakarta kemarin sudah berproses. Ada yang ditanyakan kembali, monggo. Atau dari Boyolali yang tadi pagi sudah rapat koordinasi. Nah, ada pertanyaan dari kolom chat dari Pak Mas Wantong di Banjarnegara. Dokumen pendukung diupload di mana? Nah, Bapak Ibu, ini saya langsung bukakan contohnya saja, nggih. Jadi ini sebentar, stop share. Eh, Coba saya share, sudah terlihat semua. Jadi Bapak Ibu, karena memang kami belum sebentar. Nah, belum melakukan pengadaan server ya, sehingga dokumen pendukung atau bukti dukung silahkan diupload di Google Drive masing-masing kecamatan ya. Dan kami harap bahwa dokumen itu jangan sampai hilang ketika nanti ada proses minimal ada backupnya. Dan nanti silahkan diupload di Google Drive, link dari Google Drive atau foldernya silahkan di copy dan disalin pada kolom dokumen pendukung. Dan pastikan link tersebut aktif atau dapat dibuka bagi yang memiliki tautannya atau linknya. Oke, jadi di sini nanti silakan dikopas saja dan dipastikan dapat dibuka. Ngoten. Cukup seperti itu untuk dokumen pendukungnya. Ya, dapat dipahami ya Pak Mas Woto dari Banjarnegara. Selanjutnya yang ditanyakan kembali Bapak Ibu. Oh, enggak. Ada dari Dinsos Permades Kabupaten Purbalingga, izin bertanya pada indikator zilenial poin 1 maksudnya terklasifikasi bagaimana? Saya share ulang lagi. Nah, yang zilenial, klasifikasi yang dimaksudkan adalah profiling. Jadi, data dari usia pemuda tersebut, profilnya seperti pendidikan saat ini, atau pekerjaan saat ini, atau karirnya itu seperti apa. Cukup profiling aja. Jadi, klasifikasi ini mungkin lebih dibahasakan profiling ya. Di dokumen ini sudah saya tulis keterangan data profiling zilenialnya. Sebetulnya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu mengakses data yang terdaftar di zilenialjateng.id, menika sudah ada profilingnya, yaitu zilenial yang minatnya ke minat aktivisme, minatnya ke kewirausahaan, minatnya ke lingkungan hidup, dan lain sebagainya itu ada sebetulnya di zilenialjateng.id ini. Tapi Bapak Ibu, untuk poin 2, kami sarankan untuk komunikasi dengan Dispora Kabupaten Kota agar mereka nanti bisa mendistribusikan by name-nya yang mendaftar di zilenialjateng.id karena itu ada keterangan profilingnya juga udah ada, keterangan asalnya juga sudah ada. Jadi bisa dimanfaatkan dan Bapak Ibu tidak perlu mensurvei ulang, ngoten. Seperti itu nggih. Nggih, Bapak Ibu bisa menggunakan indikator SKM ya Bapak Ibu. Tapi kami berharap indikator SKM sesuai dengan PAN RB itu juga memuat dari konteks kali ini. Karena kan ini Kecamatan Bedaya. Bisa jadi yang indikator dari PAN RB itu kan secara umum nih untuk layanan standar kepuasan masyarakat yang minimal di kecamatan masing-masing. Itu bisa digunakan, tapi kami menyarankan itu bisa diadaptasi sesuai konteks dari pelayanan Kecamatan Bedaya secara spesifik ngoten gitu. Jadi bisa diusahakan
Seperti itu. Ngoten. Khususnya juga sama dengan yang survei literasi digital ini agak agak menantang sedikit ya, karena indikatornya ada 4. Seingat kami ada digital skill, digital ethic, digital culture, sama digital apa satunya lagi. Ada 4, nanti kami bisa sampaikan. Kemarin Surakarta sempat tanya juga, sudah kami sampaikan dan kami bisa share di grup. Prinsipnya Bapak Ibu, pada tahun ini kami ingin dapat baseline data. Jadi mohon untuk sesuai dengan kondisi real, tapi mohon untuk diusahakan agar data tersebut tidak ada miss. Misalkan memang data itu ada tapi tidak Bapak Ibu upload, itu berarti kan miss ya, yang seharusnya nilainya lebih tinggi tapi nanti jatuhnya lebih rendah. Dan kami berharap yang pilot project itu tentunya secara skor lebih baik dibandingkan dengan yang baru dibentuk secara administratif di luar pilot project. Iya. Oke, untuk format khusus nanti kami sampaikan ya, terkait sifat di lansia dan penyandang disabilitas nanti akan kami sampaikan. Nggih, Bu Diah, matur suwun masukannya. Oh, ini ada Kecamatan Magelang Tengah. Untuk sport center, apakah harus aset kecamatan? Jika itu aset OPD lain, Dispora, apakah diizinkan? Tapi sport center tersebut ada di wilayah dan digunakan oleh masyarakat umum. Terima kasih, mohon. Oh iya. Tadi sudah kami sampaikan nggih Bapak Ibu bahwa terkait sport center itu bisa pakai dari pemerintah desa, kelurahan, aset milik mereka, bisa juga aset swasta maupun kabupaten kota yang memang ada di wilayah. Ini bukan dipersepsikan bahwa itu miliknya kecamatan ya, itu tidak, tapi memang itu bisa digunakan untuk masyarakat di wilayah kecamatan itu. Ngoten. Oke, sampun Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan secara teknis, nanti ada PR bagi saya ini sebetulnya. Materi saya sampaikan ke grup, kemudian indikator yang digital literasi saya sampaikan di grup, sama yang terkait SKM ya, untuk yang perlindungan sosial penyandang disabilitas, untuk inspirasi aja akan kami sampaikan di dalam grup. Ngoten. Ya, cukup Bapak Ibu. Ada yang pertanyaan nanti bisa lewat by phone ya, Bapak Ibu kalau bertanya, atau bisa bertanya ke kabupaten kota masing-masing. Sudah cukup nggih, saya kira karena ini sudah 4:30. Kami dirasa sudah cukup lengkap. Tadi mungkin ada yang dibingungkan 1, 2, 3, akan kami tindak lanjuti. Dan kami mohon kerjasamanya dan kami sangat berterima kasih sebelumnya atas partisipasi Bapak Ibu dan perhatian semuanya untuk mensukseskan pentahapan pengukuran kali ini, dan kami mohon maaf nggih karena ini menambah pekerjaan baru, menambah tantangan baru bagi kita semua di tengah-tengah efisiensi anggaran ini. Tapi kami berharap untuk tidak putus semangat dan mengupayakan hal-hal sebaik mungkin untuk mensukseskan program Kecamatan Berdaya ini. Dan kami sampaikan permintaan maaf karena pimpinan pada sore ini sedang berada ada kegiatan, dan kami berharap substansi kegiatan yang telah kami sampaikan bisa disebarluaskan kepada kecamatan-kecamatan yang belum bergabung, dan ada siaran yang lewat YouTube ya, jadi bisa di copy link aja bagi yang belum bisa berkesempatan bergabung pada sore kali ini. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sudah cukup kami akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.